bahasan fi'il ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib, kita kemarin sudah membahas tentang al-fi'il ya, membahas tentang fi'il. Kemarin kita sudah rinci juga fi'il madhi ya. Ini rinciannya bahwa fi'il madhi itu hukumnya mabni, dan mabninya ada 3, al-fathi, ala dhammi, ala sukun. Nah, sekarang kita akan masuk ke fi'lul amr ya, kepada fi'il amr. Di sini hukum asalnya mabniun ala sukun ya. Tetapi kalau kita rinci ternyata bukan mabni ala sukun saja. Taib. Seperti ini rinciannya. Fi'lul amri. Fi'il amr, hukum yang pertama ialah mabniun ala sukun ya. Dan ini adalah hukum asal ya. Kemudian yang kedua mabniun ala hadzfin nuni, dengan menghapus nun. Yang ketiga mabniun ala hadzfi harfil illah. Jadi mabniun ala sukun, mabniun ala hadzfi nun, dan mabni dengan menghapus huruf illah. Mabniun ala sukun ini hukum asalnya, kemudian mabni ala hadzfi nun kapan? Idza ittasala bihi aliful itsnain berarti untuk domir huma ya, afwan antuma, kemudian atau ya, au wawul jamaah berarti untuk domir antum, au yaul muannasah atau ya muannasah al mukhatabah. Ya muannas untuk domir mukhatabah berarti domir anta. Kemudian mabniun ala hadzi harfil illah ini untuk lil mukhatab. Untuk mukhatab maksudnya domir anta ya saja. Kapan? Idza kanal fi'lu, ketika fi'il itu al-mu'tal al-akhir. Nah, kita akan bahas al-mu'tal al-akhir. Taib, kita langsung tasrifkan saja. Ini kaidahnya. Lebih jelasnya kita akan rinci, kita tasrifkan ya. Pertama if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, kemudian if'alna. If'alna. Taib, ini tasrif dari fi'il amr. Jadi fi'il amr itu tasrifannya untuk domir mukhatab saja ya. Yaitu pertama di if'al ini untuk domir anta ya. If'ala untuk domir antuma muannas. If'alu untuk domir antum. If'ali untuk domir anti.
If'ala antuma untuk mu'annas ya. If'alna untuk domir antunna. Ya Allah. Untuk domir antunna. Nah ini. Kemudian kita mempunyai hukum bahwa fi'il amr itu mabni ala sukun. Ini hukum asalnya mabni ala sukun. Yang mana? Yang ini yang pertama. Mabni ala sukun. Kita lihat mabni ala sukun. Kemudian mabniun ala hadfi nun dengan menghapus nun. Kapan? Idza ittasala bihi ketika bersambung dengannya aliful itsnain. Kemudian wawul jamaah dan ya muannasa al mukhatabah. Mana aliful itsnain? Aliful itsnain adalah if'ala, ini aliful itsnain. Wawul jamaah yang mana? Ini wawul jamaah. Ya muannasa mukhatabah, ini ya muannasa mukhatabah, dan ini pula aliful itsnain. Maka tasrifan yang ini mabni ala hadzfin nun. Ya. Mabni ala hadzfin nun dengan menghapus nun. Kemudian if'alna mabni ala apa? Ala sukun juga. Baik. Jadi ini mabni ala sukun, mabni ala hadzfin nun. Jadi tidak ada ya fi'il amr itu mabni alal fathi. Jangan. Ini cuman 3 saja rinciannya. Kemudian bagaimana mabni ala hadzfi harfil illah? Nah, kita bahas dulu lil mukhatab untuk domir anta saja. Nah, berarti tasrifan untuk if'al untuk domir anta saja. Berarti sisanya nggak bakalan ada ya ketika fi'il tersebut mabni ala hadzfi harfil illah, tetapi untuk domir antuma nggak bakalan kita temukan. Nggak bakalan kita temukan, tidak ada dan tidak mungkin ya. Kemudian kapan? Idza kana al-fi'lu al-mu'tal al-akhir. Ketika fi'il itu mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu mu'tal dari kata illah, berarti yang ada huruf illahnya. Apa itu huruf illah? Huruful illah ya. Kita bilang harful illah itu alif, wawu, ya. Ini huruf illah. Kemudian di sini al-akhir. Oh, berarti huruf ilahnya ada di akhir. Akhirnya itu maksudnya lam fi'il ya. Berarti ketika fi'il tersebut lam fi'ilnya itu huruf ilah alif, waw atau ya. Maka secara ringkas katanya itu contohnya misal ikhsya. Nanti kita rinci ya. Ud'u dan irmi. Nah, ini contohnya. Kita bahas dari kata ikhsya dulu ya. Halaman selanjutnya saja. Jadi ini kita sedang membahas ada fi'il yang huruf akhirannya huruf illah, contohnya ikhsya, kemudian ud'u dan irmi. Nah, kita bahas kata ikhsya dulu. Ikhsya itu dari kata ya Allah. Khosyiya, fi'il mudhari'nya adalah yakhsha ya. Khosyiya yakhsha. Sebagaimana kita ketahui, fi'il amr itu dirubah, yang asalnya dia itu adalah
fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' kita hilangkan ya-nya. Jadi akhsha. Oh, jangan ke sini dulu aja. Jangan ke sini dulu. Ana contohnya sini. Misal dari kata yahduru ya. Jadi fi'il amr itu kita ambil dari fi'il mudhari'. Kemudian yahdur, bagaimana cara merubah ke fi'il amr? Kita hilangkan huruf di awalnya, huruf mudhara'ah disebutnya ya, yaitu anaitu. Jadi kita hilangkan dulu alif, nun, ya, dan ta. Af'alu, naf'alu, yaf'alu, taf'alu kita hilangkan. Maka menjadi ahduru ya. Kita nggak mungkin memulai kata dengan yang sukun, maka kita tambahkan hamzatul wasol untuk kita supaya tidak memulai dengan yang sukun dan harokatnya itu seluruhnya dhammah kecuali ketika ain fi'ilnya dhammah. Ini kan ain fi'ilnya dhad, berarti kita dhammahkan. Seluruhnya hamzatul wasol itu kasrah. Kemudian kita jazmkan ciri jazmnya itu di sini dengan sukun. Nah, jadi uhdur. Kemudian ihsya juga seperti itu. Ihsya juga dari kata khosya yakhsha. Kita hilangkan ya-nya kemudian menjadi ihsya gitu ya. Akhsya. Kemudian kita tambahkan hamzatul wasol, semuanya itu kasrah jadi ihsya, kemudian dia itu harusnya jazm fi'il mudhari'nya itu dengan menghilangkan cirinya itu dengan menghilangkan huruf illahnya. Dari mana kita tahu ihsya ini akhirannya alif? Karena kalau sebelumnya fathah pasti alif. Maka akhirnya itu menjadi ihsya. Menjadi ihsya. Jadi ihsya ini adalah dari kata khosya. Kita lihat khosya ini adalah ya, fa'ala ya, fa'ila, lam fi'ilnya berupa ya. Berarti dia mu'tal akhir. Kemudian ketika fi'il mudhari yakhsha ini asalnya ya, kemudian berubah menjadi alif dengan ta'lilat fi'il. Kemudian kita jazmkan, kemudian kita tambahkan hamzatul wasol menjadi ihsya dengan menghapus huruf illah. Jadi asalnya ihsya itu adalah ihsya gitu. Dan cirinya itu mabni itu dengan menghapus alif ini, alif maksurah menjadi ihsya. Begitu pula ud'u. Ud'u itu dari kata da'a yad'u. Da'a yad'u, asal katanya itu adalah da'awa yad'u. Yad'u. Maka ketika ada ta'lilat sorof, kita terima jadi saja, maka menjadi da'a yad'u. Kemudian bagaimana cara merubah yad'u menjadi fi'il amr? Kita hapus ya-nya menjadi ad'u gitu kan. Ad'u, kita tambahkan hamzatul wasal, kemudian kita hapus huruf illahnya karena itu menjadi salah satu ciri mabni dari fi'il amr, maka menjadi ud'u. Dari mana kita tahu yang dihapus wawu? Ya ini cirinya itu dhammah ya. Cirinya dhammah. Kalau sebelumnya fathah berarti alif. Kemudian dari irmi. Irmi itu dari kata roma yarmi. Asal katanya itu romaya yarmiyu. Nah, ini asal katanya. Kemudian menjadi
Roma yarmi ada ta'lilat fi'il, kita terima jadi saja menjadi Roma yarmi, kemudian yarmi kita rubah ke fi'il amr, kita hapus ya-nya jadi armi ya. Kemudian kita tambahkan hamzatul wasl, ingat cirinya itu kita hapus ya-nya menjadi irmi. Dari mana kita tahu yang dihapus ya? Cirinya itu adalah dhamma. Gitu. Dan harus diingat untuk domir anta saja. Ini untuk domir anta saja. Jadi irmi, ikhsha, ud'u, irmi ini tasrifan untuk domir anta. Bagaimana untuk tasrif selanjutnya? Maka hukumnya kembali ke asal. Maksudnya gimana? Kalau bertemu dengan aliful itsnain wawu jamaah ya muannasa mukhatabah, maka menjadi hadzfun nun ketika bersambung dengan nun inas, ya, bersambung dengan nun inas yakni if'alna, maka mabni ala sukun tetap. Kita tasrifkan coba ya dari kata irmi misal. Irmi. Kalau bingung jangan bingung mentasrif karena kok jadi seperti itu nanti ya. Nanti yang penting kaidahnya dihafalkan dulu bahwa ada 3 bentuk mabninya. Mabni ala sukun, ala hadfi nun, mabni ala hadfi harfin illah. Jangan sampai ada yang bilang mabni ala fathi gitu ya. Ini fi'il amr. Kapan mabni ala hadfi harfin illah? Ketika mu'tal akhir atau lam fi'ilnya berupa alif waw ya. Nah, seperti itu saja. Kalau kita coba untuk domir anta saja ya, dengan catatan untuk domir anta saja, kemudian kita tasrif irmi menjadi irmiya, irmu, kemudian irmi, kemudian irmiya, irmina. Nah, irmi ini mabni ala hadfi harfil illah. Dengan menghapus huruf illah. Kalau kita mau rinci, yaitu alia dengan menghapus huruf ya. Irmiya, irmu, irmi, irmiya ini mabni ala hadfin nun ya. Kembali ke hukum asal karena bersambung aliful itsnain wawu jamaah ya muannasa mukhatabah. Kemudian irmina ini mabni ala sukun. Nah, ini. Jadi ana anggap sudah selesai ya hukum mabni di fi'il amr. Kemudian setelah itu setiap ada fi'il harus ada fa'ilnya tentu. Kita akan bahas fa'il dari masing-masing tasrifan ini. Kita akan coba ya sebutkan masing-masing fa'il dari fi'il amr ini. Taib. Dari kata if'al. Ya, ini cocoknya untuk domir anta betul, tetapi fa'ilnya bukan antuma, antum, anti, bukan. Ini tuh cocok untuk domir ini gitu ya, ditujukan untuk domir ini. Kalaupun fa'ilnya kita rinci ya, fa'ilnya itu adalah untuk tasrifan if'al ya, berarti sudah include dengan irmi, ud'u, dan ikhsha. Pokoknya untuk kecocokan untuk domir anta ya, yaitu fa'ilnya itu adalah domirun mustatirun. Nah, domir mustatir. Mustatirun itu adalah domir yang terhalang atau tersembunyi ya. Domir yang tersembunyi. Sekedar kita bilang if'al, itu tuh sudah termasuk di dalamnya itu ada domir anta yang tersembunyi ya. Sudah include, sudah otomatis. Ini pasti. Dan mustatir atau tersembunyinya itu kita bilang fihi. Mustatirun fihi wujuban.
Apa maksud mustatir wujuban? Mustatir wujuban itu kita tidak bisa ganti dengan isim zahir. Misal, contohnya seperti ini, misal, ana memerintahkan kepada Zaid. Ana memerintahkan pergi kepada Zaid. Ana bilang, idhab Zaidun. Zaidun sebagai fa'il. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena idhab itu fa'ilnya itu hanya domir yang tersembunyi, takdirnya anta saja, tidak bisa menjadi Zaid. Maka mustatir atau tersembunyi itu wujuban, wajib. Berbeda halnya seperti fi'il madhi yang telah kita bahas, seperti zahaba. Ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir fihi jawazan. Jadi mustatirnya itu boleh, yaitu domir huwa, boleh. Jadi boleh juga dong fa'ilnya itu bukan domir mustatir, boleh. Ketika kita bilang zahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Di sini manakah fa'ilnya? Fa'ilnya tentu Zaid ya. Berarti bukan domir mustatir huwa, sudah menjadi Zaid. Berbeda dengan idhab anta. Tidak bisa Zaid itu menggantikan anta. Berbeda halnya dengan zahaba Zaidun, di mana Zaidun di sini bisa menggantikan huwa. Nah, itu maksud mustatir jawazan dan wujuban. Sekedar selewat saja ya, nggak apa-apa. Kalau masih bingung nanti akan terbiasa ya, dengan sendirinya akan tahu-tahu hafal saja. Atau kata kuncinya untuk fi'il amr ya, untuk domir anta itu pasti mustatir wujuban. Kalau di fi'il madhi itu mustatir jawazan di huwa dan hiya. Kemudian domir mustatirun fihi wujuban takdiruhu, perkiraannya ialah anta. Nah, ini anta. Kemudian di tasrifan if'ala, if'alu, if'ali, if'ala ya. Yang ini semua fa'ilnya itu adalah yang pertama alif, if'ala, kemudian wawu, if'alu, kemudian ya, if'ali, kemudian alif kembali. Jadi fa'ilnya itu adalah alif, wawu, ya, alif lagi. Itulah adalah fa'ilnya. Jadi dhamir muttasil disebutnya itu adalah dhamirun muttasil. Alif, wawu, ya, dhamir muttasil. Pasti mabni ya. Yang namanya dhamir kita sudah mempelajari, dia itu mabni, dhamir muttasil maksudnya yang bersambung dengan fiil, maksudnya ya. Dhamir muttasil mabniun. Mabni ala apa? Kita lihat harokatnya. Ini if'ala, alif itu pasti sukun, tidak menerima harokat. If'alu kita lihat wawunya harokatnya sukun, ya sukun, alif juga sukun, berarti dhamir muttasil mabniun ala sukun. Nah, ini i'rab untuk fa'ilnya ya, jangan ketuker. Kemudian if'alna, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah na. Nah, sama kita bilang itu tuh dhamir muttasil, dhamirun muttasilun. Yang namanya dhamir itu pasti mabni, berarti mabniun ala, kita lihat harokat nunnya, mabni alal fathi, harokat nunnya ialah fa'alna, mabni alal fathi. Setelah itu kita bilang yang namanya fa'il itu harus menempati rofa, betul kan ya? Kita di sini sudah belajar. Nah, ini yang masuk ke marfu itu adalah fa'il, berarti fa'il itu harus di tempat rofa. Karena ini mabni ya, dan tidak kelihatan, tidak mungkin kita bidhammah, tidak bisa ya, karena dia mabni tidak berubah. Maka kita bilang fi mahalli raf'in ya, di tempat rofa
disebutnya apa? Fa'il. Kemudian dhamir muttasil mabni ala sukun, sama ini juga, ini kan fa'il semuanya ya. Maka kita bilang fi mahalli raf'in, harus dia di tempat rafa sebagai apa? Fa'ilun. Nah, sebagai fa'il. Ini hanya sekedar beberapa faidah ya. Jangan terlalu bingung. Intinya fi'il amr itu mabni ala sukun, mabni ala hadfi nun, mabni ala hadfi harfil ilah. Kapan rincian-rinciannya silahkan dihafal. Kemudian kita sekedar tahu mana fa'il-fa'ilnya. Untuk if'al, tasrifan if'al, dhamir mustatir, anta. Gitu dengan ringkas kita bisa bilang dhamir mustatir anta, if'ala fa'ilnya alif, if'alu fa'ilnya waw, if'ali fa'ilnya ya, if'ala fa'ilnya alif, if'alna fa'ilnya nun. Adapun rinciannya bagaimana cara mengi'rab itu bisa dihafalkan di bawah. Itu tinggal hafalan saja. Pokoknya intinya kaidahnya rinciannya seperti itu. Adapun bagaimana cara mengi'rabnya barusan tinggal dihafalkan saja. Ini untuk fi'il amr. Nah, bagaimana ummahat? Sudah terlalu banyak atau cukup? Sekarang kalau masih ada tenaga, ummahat, ana akan bahas tentang fi'il mudhari'. Gimana? Gimana Umahat? Lanjut? Mau lanjut atau cukup Umahat? Cukup Ustaz. Cukup Uyang. Ustazah. Berbintang-bintang. Ngopi. Allah, Syifaan ajilat. Sembuh ya Umahat ya. Udah cukup katanya Ustaz. Cukup dulu ya. Toib, silahkan mungkin ada yang ditanyakan saja ya, biar tidak terlalu berat juga. Kita akan sedikit membahas lagi mungkin ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali bagaimana tentang apanya bahasan ini ya. Silahkan membuka pertanyaan saja. Sayang ada beberapa menit lagi. Ya, silakan yang mau tanya, jangan ragu-ragu. Ini apapun itu ya. nanya karena bingung nih Ustaz ya, masih bingung. Atau yang bingungnya sebelah mana yang ingin diulang silahkan. Ayo yang mana Umahat? Jangan minta Bingung diulang semua ya. Ustaz. Nanti diulang dulu baru nanya. Masih dicerna Ustaz, belum nempel semua. Iya, mau denger rekamannya dulu Ustaz berulang-ulang. Mau dipahami dulu. Iya. Ustaz, Iya. bisa nggak dicontohkan kepada contoh kalimat, contoh per ininya, fil amr mabniun ala sukun, ala hadfunun, sama mabniun ala hadfu huruf al-ilat. Dalam prakteknya gitu ya. Ya, contohnya Ustaz, jadi agar langsung terbayang i'rabnya gitu Ustaz. Baik. Kita coba ya, langsung kepada fi'il amr di dalam Al-Qur'an, cari ya, bentar. Kita cari udkhulul bab ya, udkhulu nah ini anak acak saja ya, udkhulu wadkhulul baba ya, udkhulu. Nah, udkhulu ini kita langsung pasti terbesit. Ini bersambung dengan yang mana nih? Bersambung dengan wawu jamaah, udkhulu, idhabu, qatalu, semuanya istaghfiru. Nah, berarti kalau bersambung dengan wawu jamaah jangan ragu, ini sudah kaidah paten ya, kita bilang fi'lu amrin mabniun. Sampai sini ini pasti fi'lu amrin mabniun
ala hadzfin nun. Harus ingat gitu ya. Mabniun ala hadzfin nun. Beres. Fi'lu amrin mabniun ala hadzfin nun. Sampai situ beres. Kemudian setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Kita bilang ini fa'ilnya adalah wawu. Bagaimana cara mengi'rabnya? Kita bilang sebutkan identitasnya terlebih dahulu ketika dia mabni. Kita bilang wawul jamaah. Wawul jamaah itu wawu untuk jama' atau kita bilang al-wawu. Boleh ya. Wawu itu apa? Wawu itu adalah domirun. Domir yang bersambung atau terpisah. Kita bilang bersambung. Domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Dia hukumnya mu'rab atau mabni. Seluruh domir sebagaimana yang kita telah pelajari seluruhnya adalah mabni. Jadi domirun muttasilun mabniun. Mabni ala apa? Kita lihat harokat wawunya. Di sini sukun berarti mabniun ala sukun. Kan kita bilang wawu ini adalah fa'il ya. Thaib, yang namanya fa'il itu menempati tempat rofa. Dan kita tidak bisa bilang marfu. Kenapa? Karena dia ini mabni. Sedangkan marfu, mansub, dan majzum itu adalah istilah untuk isim yang mu'rab. Maka kita bilang dia setelah kita i'rab dhamir muttasil mabni ala sukun, kita terangkan, beritahu kepada orang. Dia itu fi mahalli raf'in. Dia itu menempati tempat rofa. Kenapa? Fa'ilun, karena dia sebagai fa'il. Jadi inilah cara i'rabnya. Udhulu. Kemudian dalam surat Al-Fatihah misal ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada kata ihdi. Ihdi ini dari kata hada yahdi. Hada yahdi. Thaib, ini kita lihat di sini huruf illah, berarti di sini telah menjadi mu'tal akhir. Ihdi ini untuk domir apa? Untuk domir anta. Nah, di sini dapat kita ketahui ketika domir anta atau ketika fiilnya itu mu'tal akhir dan untuk domir anta, maka kita bilang fi'lu amrin, pasti langsung bilang mabni ya. Ini sudah satu paket. Fi'lu amrin mabniun ala apa? Oh, di sini mu'tal akhir, asalnya dari kata ihdi ya. Ihdi. Maka kita bilang fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah, dengan menghapus huruf illah, atau kita bilang mabni ala hadfil ya. Ini lebih dijelaskan lagi dengan menghapus ya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya kita bilang, ingat, untuk domir anta itu kaidahnya itu pasti ya, udah apa namanya? Udah tidak bisa berubah lagi i'rabnya itu ketika fa'il gini aja. Ini tinggal hafalan saja. Jadi untuk domir anta, fi'il amar, fa'ilnya gini aja semuanya. Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ini pasti seperti ini. Jadi jangan bingung, kita tinggal hafalkan saja. Maka ini bilang wa fa'iluhu, dan fa'ilnya kita bilang domirun mustatirun. Domir yang mustatir tersembunyi, mustatirun fihi wujuban. Mustatirnya apa? Mustatirnya itu apa? Wujuban, wajib ya. Tidak bisa menjadi isim zahir yang nampak. Jadi harus tersembunyi, dan tersembunyi itu wajib ya. Jadi ini sudah kaidah pasti atau hafalan. Betul aja hafalan ini seperti ini seluruhnya. Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu.
Perkiraannya itu apa yang mustatirnya itu? Takdiruhu anta. Jadi ini i'rab untuk fa'il di dhamir apa di tasrifil amr untuk dhamir anta. Ini tuh sudah begini saja, tidak ada yang lain i'rabnya. Dihafalkan pasti langsung bisa. Contoh yang lain fakuli washrobi ishrobi ya. Ini juga sama ishrobi. Ini fi'il amr ketika bersama dengan ya mabni ala hadfi nun. Fa'ilnya mana ya? Bagaimana cara mengi'rabnya? Sama kita bilang domir, dia bersambung berarti muttasil, hukumnya pasti mabni ala apa? Ishrobi, yaitu sukun, mabni ala sukun. Ingat fa'il itu di tempat rofa, jadi kita bilang fi mahali raf'in sebagai apa? Fa'il. Nah, gitu. Jadi kepada ummahat sebetulnya kalau masih bingung nggak apa-apa ya, itu proses. Itu adalah sebuah proses. Memang untuk pertama kali ya, untuk pertama kali baru mengenal akan merasakan seluruhnya, anak yakin ya, seluruhnya. Maksud seluruhnya itu adalah orang yang baru pertama kali belajar mengenal nahwu pasti merasa bingung ya. Tetapi harus kita tekankan bahwa kalau kita tidak bisa paham seluruhnya, kita tidak bisa memakan habis seluruhnya, ya kita jangan tinggalkan seluruhnya. Kita berusaha saja ya, berusaha saja. Kenapa? Karena ya mungkin suatu saat Allah akan memberikan pemahaman kita bukan untuk pekan ini, bukan di sesi ini, mungkin bersama ustadz yang lain atau dengan kitab yang lain atau beberapa minggu ke depan gitu ya. Itu adalah sebuah proses. Apakah Ana rasakan? Wah, sangat-sangat rasakan ya. Ana dulu 1 tahun di Sudan nggak ngerti-ngerti bahasa Arab, itu nggak ngerti-ngerti. Mubtada khobar saja tidak tahu ya. Mubtada khobar saja tidak tahu. Jadi itu pengalaman pahit bagi Ana ketika di Sudan. Tahun pertama itu tidak tahu bahasa Arab. Maka Ana itu dengan yang lain ya, dengan ketika ujian, wah Ana sangat-sangat tertinggal jauh. Ujian, pas mau ujian yang dibaca bahasa Arab nggak bisa bacanya juga. Wah itu keteteran. Tapi bukan berarti Ana menyerah ya. Bukan Ana menyerah, maka Ana bertanya kepada kakak kelas bagaimana sih cara belajar bahasa Arab. Jadi Ana tuh 1 tahun itu kesana kesini pulang malam gitu ya. Habis daras ternyata kok nggak ada efeknya, kok masih gini-gini aja, baca masih susah. Ternyata ada beberapa hal atau metode ketika thalibul ilmi yang salah. Bukan berarti thalibul ilmi itu salah, bukan. Tetapi metodenya. Bisa nggak kita terjun bebas gitu ya ketika thalibul ilmi? Ya bisa saja mungkin, tetapi efektivitasnya mungkin relatif lebih lama gitu ya. Kita akan paham tetapi akan sedikit lebih lama. Tetapi harus diingat semua hal itu adalah proses ya. Semua hal itu adalah proses, baik itu terjun bebas, baik dibimbing dengan masyayikh atau ustadz-ustadz kita, itu adalah sebuah proses yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kepada kita. Jadi kepada ummahat nikmati saja ya. Nikmati saja, kalaupun belum terlalu paham ya sabarin dulu aja gitu ya. Insya Allah nanti ke depan-depannya bisa bertanya kepada Ana, bisa bertanya kepada Ustaz Fadl juga, silahkan ya, kepada siapapun yang mungkin bisa menjawab hal-hal yang ada di dalam kita pertanyaannya gitu ya. Jadi dan Ana rasakan untuk belajar bahasa Arab itu ya tidak instan gitu ya. Apa namanya,
Ini memang suara Ustadz yang putus-putus ya? Iya Om, Diana juga Iya, Om putus. suaranya agak-agak ini. Iya, Sedikit yang timbul. ini kayaknya apa namanya beliau kalau udah masuk lagi belum ya? Oh udah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan. Ya, tadi suaranya ini Ustadz, putus-putus hilang Ustadz. Taib. Mungkin sinyalnya suruh berhenti aja, katanya Ummahat mau istirahat mungkin ya. Iya, Ustadz. Ustadz bisa aja. Tawan aja Ustadz nih. Jadi sabar ya Ummahat, terus berjuang. Kalau kita kita kekuatan terkuat kita untuk zaman kali ini adalah semangat untuk belajar ya. Kalau kita tidak mempunyai semangat untuk belajar, kita sudah kalah dengan orang-orang yang soleh di sana, dengan orang-orang yang semangat dalam thalibul ilmi. Baik, mungkin Ummahat kita cukupkan ya sesi kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.